Assalamualaikum guys, gua Angga and welcome back. Siapa di antara kalian yang waktu kecilnya lagi main di luar, terus disuruh pulang ke rumah sewaktu mau maghrib? Kalau enggak nanti diculik setan katanya. Nah, kalau kalian ngerasa, berarti sekarang umur kalian udah di kepala 3 nih guys. Nah, film yang akan kita review kali ini adalah film yang tayang tahun 2022 dan dibintangi oleh Dwi Sasono, Titi Kamal, dan Syifa Haju. Ini mengisahkan tentang penculikan anak-anak sebelum maghrib yang dilakukan oleh sosok Jahe Langkung. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung aja kita simak. This is Jahe Langkung Sendakala. Film dimulai dengan sepasang suami istri yang kehilangan anaknya yang bernama Rania. Nah, untuk bisa menemukan anaknya, mereka meyakini dengan cara bermain Jahe Langkung. Setelah membacakan mantra Jahe Langkung, mereka mendengar suara anaknya memanggil-manggil dari suatu ruangan. Mendengar itu, sang suami menghampirinya. Tapi tragisnya sang suami kembali dengan keadaan kepala yang terbalik, lalu koit. Lalu scene berganti 1 tahun kemudian, di mana ada sebuah keluarga yang lagi liburan. Mereka terdiri dari Pak Adrian, Bu Sandra, beserta kedua anak mereka yang bernama Niki dan Kinan. Tujuan mereka liburan yaitu untuk memperbaiki hubungan Bu Sandra sebagai ibu tiri dan Niki yang lagi ngambek karena nggak boleh kuliah di luar negeri. Udah 10 tahun dia jadi ibu kamu, Nick. Dia itu sayang dan care banget sama kamu. Nanti papa coba atur gimana caranya supaya kamu bisa kuliah di tempat yang kamu mau. Di danau itu, Kinan yang hobi berfotoria terus menelusuri tempat itu hingga masuk ke dalam hutan hingga sampai di sebuah dermaga. Di situ Niki yang kebelet pipis kemudian meninggalkan Kinan ke toilet. Ya udah kakak ke toilet dulu. Kinan yang sendirian ada di situ yang lagi ngevlog dikejutkan oleh penampakan. Dan dia dikejutkan lagi dengan munculnya seseorang dari air saat di dermaga tersebut. Orang itu memberitahu kalau Kinan harus segera pergi dari sini sebelum maghrib. Kinan pun pergi dari situ tapi lupa jalan kembali karena hari udah mulai gelap. Saat terus berjalan, tiba-tiba Kinan menemukan boneka Jahe Langkung. Kinan yang mengambil boneka tersebut tiba-tiba terseret ke dalam hutan dan kemudian menghilang. Niki yang udah selesai dari kamar mandi kemudian menyusuli Kinan ke dermaga. Tapi Kinan tak ditemukan. Lalu Niki melapor kepada kedua orang tuanya. Mendengar itu, Pak Adrian beserta Niki bergegas mencari Kinan ke dalam hutan lagi. Tapi sayang Kinan gak ditemukan juga. Karena hari makin gelap dan hujan deras, mereka pun kembali ke mobil. Mereka pun akhirnya dibantu dengan tim SAR beserta pihak kepolisian. Nah, di sini Pak Adrian berkenalan dengan Pak Majid yang menangani kasus hilangnya Kinan. Pak Majid menyarankan untuk tinggal di rumahnya dulu, karena lokasi rumahnya dekat dengan kantor polisi dan lokasi kejadian. Akhirnya mereka pun setuju. Nah, saat tiba di rumahnya, Pak Majid mengenalkan keponakannya bernama Faisal yang tinggal di rumah itu juga. Esoknya Bu Sandra, Niki beserta Faisal mencoba cari Kinan lagi di hutan. Tapi karena Bu Sandra sudah kelelahan, mereka berinisiatif singgah dulu di salah satu rumah warga. Niki yang melihat sekitar rumah itu terkejut karena ada beberapa mainan anak-anak. Ibu ini butuh istirahat sebentar. Mangga, kalebet. Sok. Saat di dalam rumah itu, kita ketahui si pemilik rumah itu bernama Bu Saijah. Karena hari itu mendung banget, Niki dan Faisal berinisiatif ingin mengambil mobil. Tapi pas di tengah jalan, ponselnya Niki mendapatkan sinyal dan terhubung pada lokasi ponselnya Kinan. Niki dan Faisal pun bergegas menelusuri lokasi itu. Saat tiba di lokasi itu, Niki malah menemukan boneka Jahe Langkung. Niki yang masih penasaran memasukkan tangannya ke lubang yang ada di tanah itu. Tapi tangan Niki seperti ditarik ke dalam oleh sosok yang goib. Untung ada Faisal yang berhasil menyelamatkannya. Lalu mereka lari dari tempat itu hingga bertemu bapaknya. Setelah itu mereka menjemput Bu Sandra.
Saat dalam perjalanan pulang, terlihat kalau warga udah menyuruh anaknya masuk ke dalam rumah karena hari udah mulai maghrib. Malamnya, Niki dan Faisal nongkrong di suatu supermarket. Di situ, Faisal dihubungi temannya yang menginfokan kalau boneka jelangkung itu berbahaya dan bisa mengundang malapetaka. Di tempat lain, Bu Sandra yang lagi tidur terbangun karena mati lampu. Begitu dinyalakan, tiba-tiba listrik mati lagi. Lalu mendengar suara pintu kamar Niki yang terbuka. Bu Sandra pun menghampiri dan masuk ke kamar Niki, lalu menyelimuti Niki. Gak lama dari itu, ponselnya Bu Sandra berdering. Dan ternyata itu adalah telepon dari Niki yang ngabarin kalau masih di jalan dan sebentar lagi sampai rumah. Mendengar itu, Bu Sandra panik terus membuka selimut di kamar itu. Ternyata kosong di balik selimut itu. Bu Sandra yang ketakutan langsung keluar kamar. Dia mendengar suara Kinan dari kamar mandi. Tapi begitu dihampiri, Bu Sandra melihat sosok goib dan membuatnya jadi terpleset dari kamar mandi, lalu kemudian pingsan. Esok harinya pihak kepolisian lanjut mencari Kinan beserta Bu Sandra yang ketemu sama Bu Saijah. Di tempat lain, Pak Adrian sedang menuju ke suatu lokasi rumah orang yang dicurigai. Sedangkan Niki dan Faisal berada di ruangan Pak Majid, lagi lihat-lihat berkas orang yang hilang. Pak Adrian dan Pak Majid ternyata ke rumah Mang Sano yang terakhir melihat Kinan. Di situ Pak Adrian menemukan rompi yang digunakan Kinan sewaktu menghilang. Mang Sano pun akhirnya ditangkap. Setelah itu, Pak Majid mendapatkan telepon kalau anggotanya menemukan jasad di sekitar danau. Pak Adrian beserta Bu Sandra dan Niki datang untuk melihat jasad itu. Alhamdulillahnya itu bukan jasadnya Kinan, melainkan itu jasadnya Rania. Niki yang penasaran dengan jasad itu nekat melihatnya. Setelah melihat jasad Rania, Niki mendengar suara Kinan dari dalam tasnya, yang kemudian Niki mengeluarkan boneka jelangkung. Tapi suara itu ada lagi dari arah jasad Rania. Begitu dibuka, Niki terkejut, lalu dicekik oleh sosok goib. Niki yang refleks memukulnya pakai boneka jelangkung dan langsung keluar dari ruangan itu. Kemudian di tempat lain, Bu Sandra mengunjungi Bu Saijah. Dan saat ingin pulang, tiba-tiba perut Bu Sandra mengalami kontraksi, yang akhirnya Bu Sandra singgah dulu ke rumah Bu Saijah. Sedangkan Niki dan Faisal masuk lagi ke ruangan Pak Majid dan melihat barang bukti orang hilang. Di situ mereka menemukan benda yang sama dengan boneka jelangkung beserta potongan kertas mantranya. Niki pun menemukan kertas mantra di balik kepala boneka. Niki yang penasaran dengan mantra itu nggak sengaja membacanya. Jelangkung di dia ayah hajatan leletikan, sumping tu diondang, wih tu diantar. Kemudian datang anak buah Pak Majid yang datang bersama pelaku begal. Kita balik ke Bu Sandra yang lagi makan sama Bu Saijah. Bu Sandra menanyakan apakah Bu Saijah punya anak. Bu Saijah pun menjawab punya, namanya Inggit. Dia belum lapar. Namanya siapa, Bu? Inggi. Di sini Bu Saijah cerita kalau Inggit udah gak sekolah karena sering dibully sama teman-temannya. Balik ke Niki dan Faisal yang terkejut karena boneka jelangkung. Boneka jelangkung itu bereaksi dan menciptakan pintu alam goib yang mana dari situ ada suara Kinan. Niki pun mengikuti suara itu dan masuk ke alam goib bersama si Kang Begal. Sedangkan Bu Sandra di rumah itu mendengar suara Kinan dari suatu ruangan. Bu Saijah pun pergi mengecek ke ruangan itu. Dan Bu Sandra yang penasaran kemudian mengikuti Bu Saijah. Bu Sandra yang sangat terkejut melihat jasad yang diawetkan tinggi sekali. Bu Saijah menjelaskan kalau jasad itu adalah anaknya. Dan Inggit dari lahir memang udah punya kelainan dengan bentuk tubuh yang tinggi dibanding anak-anak sebayanya. Maka dari itu, Inggit sering dibully hingga akhirnya Inggit bundir. Karena Bu Saijah ingin Inggit tetap hidup, dia meminta bantuan sama Mang Sano. Lalu Mang Sano memberikan boneka jelangkung agar tetap bisa bersama Inggit. Tapi Inggit selalu meminta teman bermain sewaktu malam. Makanya menjelang maghrib, Bu Saijah selalu menculik anak-anak yang berkeliaran di sekitar danau atau hutan. Bu Sandra pun menelpon Niki, tapi Faisal yang mengangkat dan menyuruh ke rumah Bu Saijah secepatnya.
Sedangkan Niki yang terus menelusuri jalan sampai pada rumah Bu Saijah. Di situ Niki melihat beberapa arwah anak-anak dan menemukan Kinan. Tapi si Kang Begal itu nggak selamat karena diserang sama sosok Jelangkung. Niki yang melihat langsung masuk ke rumah Bu Saijah dan menemukan boneka Jelangkung. Niki pun membaca mantra Jelangkung itu, yang kemudian mengembalikan mereka berdua ke alam sebenarnya dan bertemu sama ibu mereka. Tapi tiba-tiba Kinan diserang oleh Jelangkung. Niki pun langsung menyerang Jelangkung tersebut, yang akhirnya sosok itu menghilang. Melihat Jelangkung itu menghilang, Bu Saijah pun gak terima dan langsung menyerang mereka semua. Beruntung Faisal datang yang langsung menyerang Bu Saijah. Kemudian mereka semua keluar dari rumah itu menggunakan mobil. Tapi Bu Saijah berhasil mengejar dan memasuki mobil itu. Serang menyerang pun terjadi dalam mobil tersebut, sampai akhirnya Bu Saijah berhasil dikalahkan dan dikeluarkan dari dalam mobil. Esok harinya keluarga Pak Adrian pun memutuskan untuk balik ke Jakarta. Nah, karena semua udah normal dan happy, dan film pun selesai. Guys, stop bully orang ya saran gua. Takutnya yang dibully itu nggak kuat mental kayak di film ini. Nah, buat kalian yang mau request film-film horor terbaik lainnya bisa DM ke IG kita di @bagianmalam. Jangan lupa di follow juga IG-nya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mau menonton dan stay tune di channel ini. Dan buat kalian yang baru nonton, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update dari film horor lainnya yang akan kita ceritakan. Oke guys. At the end, see you next video.